prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak. Kabupaten Jember. Perasaan saya ketika di kelas setelah melaksanakan pemikiran-pemikiran KHD, merasa senang, merasa semangat, dan merasa antusias karena pembelajaran berpusat pada siswa elaboratif, kolaboratif, kreatif, dan semangat bekerja sama dengan temannya. Ketika sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dahulu pembelajaran berpusat pada guru sebagai sebagai pusat satu-satunya materi, dan siswa merasa pasif. Tetapi sekarang saya merasa senang, saya merasa semangat, saya merasa antusias karena pembelajaran berpusat pada siswa. Saya mengelaborasi siswa, berkolaborasi dengan siswa. Saya hanya sebagai fasilitator menjembatani siswa dengan temannya, dan kelas menjadi kreatif. Prolog adalah bagian pengantar suatu naskah cerita. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Komplikasi merupakan tentang konflik dan pengembangannya, gangguan, halangan dalam mencapai tujuan. Resolusi adalah bagian klimaks dari drama berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan inti sari cerita. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan itu, saya menjadi kreatif setelah saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ide-ide itu selalu ada mengaktifkan siswa, menuntun siswa, berpihak pada siswa, pembelajaran juga berpihak pada siswa, jadi menggali kreativitas yang ada pada siswa. Perubahan-perubahan itu saya rasakan ketika saya di kelas, ketika saya mengajar mata pelajaran yang saya ampu, perubahan-perubahan itu sudah nampak. Jadi saya menggali ide dan gagasan saya. Setelah saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menuntun siswa, saya mendekati siswa dengan tetap menjadi siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama, saya Niken Amin Arsi, absen 21, dan yang kedua, saya Nisa Zulfa Febriola, absen 2, dan yang ketiga, Eliza Bunga Ciptasari, absen 6, dan yang terakhir, Aurel Dwi Lestari, absen 3. Kita akan praktek tugas bahasa Indo dari Bu Citra. Kita akan menjelaskan struktur surat pribadi dan surat dinas. Saya akan menjelaskan struktur surat pribadi. Di sini ada alamat dan tanggal surat serta salam pembuka dan kalimat utama paragraf serta isi surat. Dan di sini ada penutup surat dan salam akhir
serta nama dan tanda tangan surat. Yang kedua, saya akan menjelaskan bentuk surat dinas, yaitu yang pertama ada kepala surat dan diisi dengan nama lembaga tersebut. Dan yang kedua ada nomor surat. Yang ketiga ada lampiran surat atau berkas surat. Yang keempat ada perihal surat atau inti dari tujuan surat tersebut. Kelima ada alamat surat. Terus yang bawah ini di sini pertama-tama ada salam pembuka, lalu pembuka surat, lalu di sini ada inti surat tersebut. Di sini ada hari, tanggal, surat, waktu, dan tempat surat tersebut. Dan yang terakhir ini ada penutup surat, lalu halaman akhir surat, dan di sini yang terakhir lagi ada nama dan tanda tangan pihak yang menyetujui. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Arum Mutawakilah sebagai Ketua OSIS. Saya akan menyampaikan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Citra, yaitu mencari berbagai macam pengertian yang sudah dijelaskan, yaitu dengan menempelkan kertas warna-warni di papan sehingga kita merasa menjadi lebih kreatif dan mandiri untuk mencari sesuatu yang belum